Ya, kali ini kita akan bahas tentang customer journey influencing atau bagaimana cara kita itu bisa mempengaruhi si user atau target market kita itu untuk yakin pada brand kita dan membeli di brand kita daripada brand-brand yang lain. Jadi, kenapa kok customer journey itu harus di-influence atau dipengaruhi? Karena user itu atau target market kita itu mereka itu nggak bodoh. Mereka itu sebelum beli mereka riset dulu. Mereka riset. Mereka itu nggak langsung lihat beli enggak. Jadi mereka riset dulu karena mereka nggak bodoh. Jadi mereka riset agar mereka itu nggak menyesal ketika beli. Jadi mereka harus cek dulu ini harganya berapa, cocok enggak. Kemudian fiturnya bagaimana? Apakah fiturnya cocok untuk saya? Apakah ada kekurangannya? Apakah ada bad reviewnya gitu kan? Dan kalau misalkan mereka sudah selesai riset, baru mereka beli dan menentukan mana dari brand-brand ini atau brand-brand yang sudah ada itu mana yang paling bagus untuk dia, yang paling cocok untuk dia, baru dia beli. Jadi intinya adalah kita harus mempengaruhi si target market itu di setiap journey-nya. Jadi setiap journey itu apa? Kita harus influence. Kemudian ini adalah contoh skema customer journey ya. Jadi dia kena masalah dulu customernya, kemudian dia riset, kemudian dia riset, kemudian dia riset, riset lagi, riset lagi, baru setelah itu dia mau beli. Jadi nggak langsung beli, tapi riset, 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 kemudian beli. Nah, bagaimana cara memetakannya? Jadi kita akan memetakan dulu ya. Ini contohnya dulu. Nanti kita bisa petakan seperti apa customer journey Anda dan Anda bisa pakai ini di optimasi customer journey Anda. Jadi langsung ya. Jadi pertama, si user atau target market kita itu kena masalah terlebih dahulu. Di sini masalahnya adalah dia ingin ngecat rumah, tapi cat rumahnya itu ingin murah dan bagus ya. Anda juga pasti juga kalau beli cat ingin yang murah dan bagus kan? Sama saya juga. Si user ini sama, dia itu ingin cat rumah yang catnya itu murah dan bagus. Ya kan? Bagaimana ini? Aku ingin cat rumah, tapi aku ingin yang bagus, tapi murah. Karena uangnya nggak banyak. Akhirnya dia langsung melakukan riset terlebih dahulu. Risetnya di Google. Nah, di Google, kalau misalkan Anda pakai blog, ya nggak masalah, alhamdulillah. Kalau misalkan Anda user, itu mungkin dia akan terinfluence oleh Google AI. Ya, jadi di Google, itu ada Google AI. Dia tanya, cat rumah yang bagus apa? Kemudian si Google AI atau Google AI Overview itu ngirim sebuah rekomendasi, yaitu Cadillac, Avian, Nippon, Snowdrop, dan juga Decolit. Itu yang ada di AI Google, di itu ya, di paling atas itu ya. Kemudian si user paham dong, oh ini ternyata yang paling bagus gitu kan. Setelah itu, setelah paham, oh brand-brand ini yang bagus. Kemudian dia riset lagi, nggak langsung beli, riset lagi. Set, risetnya kemana? Ke Tokopedia. Untuk apa? Untuk cek harganya. Bandingkan harga dari produk-produk tersebut. Kemudian dia analisa, ini kira-kira mana yang pas untuk budget saya. Saya punya ruangan besarnya sekian meter. Mana yang paling cocok untuk saya, untuk budget saya, dan juga kualitasnya bagus gitu kan. Akhirnya mereka cek ya di Google atau di Tokopedia itu ada Cadillac, Avian, Nippon, Northrop dan juga Decorated. Itu semuanya lengkap. Jadi dia oke lah ini ada beberapa yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Mungkin yang cocok ada beberapa lah ini mungkin Cadillac gak cocok karena harganya agak mahal. Nippon nggak cocok karena harganya agak mahal. Setelah itu dia baru riset lagi untuk menentukan mana yang terbaik lagi. Dia riset ke YouTube. Kalau misalkan Anda nggak ke YouTube, Anda akan miss atau kehilangan kesempatan masuk ke customer journey tersebut. Di YouTube, dia mencari review dari Avian, ya, No Drop dan juga di Kulit. Kenapa? Karena itu yang masuk ke budgetnya dia. Akhirnya di YouTube dia cari. Dan ternyata itu semuanya ada di YouTube. Avian, di Kulit, No Drop itu ada semuanya. Dan reviewnya bagus-bagus semua. Tapi dia masih belum yakin. Ini saya belum yakin kayaknya, masih kurang dalam risetnya, saya belum yakin. Akhirnya dia riset lagi, ya kan? Ini tapi dia nggak riset brandnya ya, tapi dia riset cat yang bagus warna apa. Jadi dia ke YouTube, dia cari ini cat yang bagus untuk kamar anak apa. Dan kemudian ternyata dia nemu juga di sana ada cat yang bagus untuk anak perempuan. Dan ternyata itu adalah seorang influencer atau youtuber yang dia itu merekomendasikan Avian Paint, di mana Avian Paint itu juga dia itu statusnya dia itu juga sponsored ya, jadi dia menyponsori channel tersebut untuk promosi Avian Paint. Jadi nggak benar-benar dari si youtuber misalkan, jadi dia cuma sponsor aja gitu kan. Tapi kena ke user tadi, si target market dia itu tahu kalau Avian Paint itu bagus untuk kamar anak. Kemudian dia riset lagi karena Avian yang bagus untuk anak,
dia riset lagi di YouTube, tes, ya kan. Dia cari review Avian Everglow, itu adalah brandnya si Avian yang itu kids friendly atau ramah anak. Kemudian dia nemu dong Avian Everglow di YouTube, dan akhirnya setelah mikir-mikir, ini adalah cat yang paling bagus untuk anak saya karena ini ramah anak. Meskipun ini sebenarnya katilak, kemudian lain-lain, ini juga sebenarnya mungkin ramah anak. Cuma karena di setiap journey-nya itu Avian itu ada, jadi si target market dia itu kena influence atau terpengaruhi kalau Everglow atau Avian itu yang paling bagus. Dan setelah dia memutuskan kalau misalkan ini bagus, hasil akhirnya adalah dia akan beli. Belinya pun itu nggak ke websitenya Avian ya, tapi dia belinya ke Tokopedia. Jadi seperti itu ya, dia cari di Tokopedia, Avian Everglow warna pink. Kemudian dia beli Avian Everglow. Kalau misalkan Anda sebagai tukang cat atau sebagai pabrik cat, bagaimana cara agar Anda bisa mempengaruhi si customer? Caranya adalah Anda harus ada di setiap customer journey Anda. Jadi dari awal, dari misalkan ya, Anda punya cat namanya Sultan Cat, misalkan. Nah, Sultan Chat. Anda harus ada di setiap journey-nya. Jadi mulai dari awal, ketika di Google itu ada Sultan Chat. Kemudian ketika di Tokopedia itu juga ada Sultan Chat juga. Kemudian ketika di YouTube review ya kan itu juga ada Sultan Chat. Kemudian ketika dia cek warna yang bagus untuk anak itu juga ada Sultan Chat. Dan di sini juga ada Sultan Chat juga. Dan akhirnya apa? Kemungkinan dia untuk beli Sultan Chat itu akan lebih tinggi karena dia ada di setiap customer journey-nya. Mungkin Anda ada brand lain ya yang ada di setiap customer journey, tapi kalau misalkan punya Anda itu Anda bisa meyakinkan orang kalau misalkan produk Anda bagus, ya kemungkinan orang tersebut akan beli ke Anda. Selama di setiap journey-nya itu brand Anda itu terlihat bagus dan juga direkomendasikan oleh para influencer dan mereka juga puas dengan produk Anda. Jadi seperti itu.